Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya walaupun melalui jaringan. Selanjutnya salawat dan salam tidak bosan kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknik Wawancara Radio, Ibu Darmawati SIKOM MIKOM, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas teknik memotivasi narasumber dalam podcast, yang mana pada kesempatan ini yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Kelompok 5 sendiri beranggotakan saya sendiri Abdul Wahid, NIM 12043169943. Yang kedua Fajar Noval Fadilah dengan NIM 12040312765. Yang ketiga Tasha Yuliana dengan NIM 12040323417. Yang keempat Amelia Ezar Ivanabella dengan NIM 12040322917. Dan yang kelima atas nama Daudi Muslim Hakim dengan NIM 12040313530. Untuk mempersingkat waktu, maka saya awali dengan membacakan dari topik pertama. A. Asal-usul podcast. Sejarah mengenai podcast pertama kali muncul dalam artikel buatan Ben Hammersley dalam surat kabar The Guardian pada tahun 2004 lampau. Podcast sendiri awalnya berasal dari kata VOD, yang merupakan singkatan dari kata Variable on Demand. Podcast pada awalnya memang dirancang untuk dapat diputar pada gadget yang memakai sistem iOS seperti Mac dan juga iPad. Podcast pun semakin populer dari tahun ke tahun dan mencapai puncak popularitasnya pada tahun 2007. Podcast pun terus berkembang cepat sampai dengan saat ini. Podcast adalah rekaman diskusi berbentuk audio yang membahas suatu topik tertentu seperti bisnis atau perjalanan yang dapat didengarkan. Podcast banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendengarkan berita, ilmu pengetahuan, dan sharing ilmu pengetahuan yang bersifat dapat diulang. Podcast menjadi salah satu konten yang cukup diminati, yaitu karena kontennya dapat didengarkan saat bepergian, seperti perjalanan ke kantor atau bahkan saat bekerja. Hal itu karena kita tidak harus melihat secara visual sesi podcast. Berbeda dengan radio yang harus mendengarkan semua konten yang disiarkan melalui radio, di podcast kita bisa memilih topik yang diinginkan, mengulang, dan bahkan melewati bagian yang tidak disuka. Pendengar juga memiliki kesempatan untuk dapat memilih, mengunduh topik yang sesuai dengan selera. Saat ini sudah banyak podcast dengan berbagai topik sering ditemukan di iTunes dan Spotify. Sedangkan podcast yang berbentuk audio dan visual dapat ditemukan dan diakses melalui YouTube. Manfaat dan kelebihan podcast. Podcast memiliki beberapa manfaat, juga ada kelebihan dibandingkan dengan channel lain. Selain bisa diakses kapanpun, di podcast juga dapat mengatur topik dari tayangan audio yang ingin kita dengarkan, mulai dari topik ringan tentang pendidikan, musik, diskusi, rapat, dan sebagainya. Kelebihan podcast lainnya yaitu banyak pilihan topik. Yang kedua, tidak melayani iklan. Yang ketiga, fleksibel dan dapat didengarkan di mana saja. Itulah kelebihan dan manfaat dari podcast. Berikut berbagai macam tipe podcast sesuai isi konten dan tipe audiensnya. Yang pertama ada interview podcast. Merupakan podcast di mana host melakukan wawancara kepada narasumber yang berbeda tipe episode. Salah satu contohnya dalam channel YouTube Deddy Corbuzier. Yang kedua solo podcast.
merupakan podcast yang dilakukan oleh host sendiri atau monolog yang bertujuan untuk menyampaikan opini, berbagai informasi, atau bahkan juga melakukan sesi tanya jawab. Salah satu contohnya pada podcast Smart Passive Income dibawakan oleh Pat Pin. Yang ketiga ada multi-host podcast, merupakan podcast yang memiliki host lebih dari satu orang yang bertujuan untuk menawarkan diskusi dan mempunyai pendapat serta perspektif yang berbeda untuk mengembangkan diskusi yang lebih menarik. Salah satu contohnya podcast The Puzzle Show yang dibawakan oleh Cat Wojcik, Corbett Barr, dan Tess Rebels. C. Aplikasi untuk podcast. 1. Anchor. Anchor adalah salah satu aplikasi podcast yang terdengar familiar, yang difungsikan untuk mendengar dan membuat podcast dan juga bisa menghasilkan uang. Yang kedua, Podbean. Aplikasi ini kalah populer dibandingkan aplikasi lainnya. Namun ini adalah podcast yang mumpuni karena menyajikan banyak koleksi podcast yang telah dikategorikan oleh pengguna dan dapat berlangsung podcast yang mereka suka. Yang ketiga, Castbox menyajikan lebih dari 1 juta koleksi podcast yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber seperti iTunes. 4. Spotify. Aplikasi ini telah melebarkan sayapnya dengan tidak hanya menyajikan konten musik di aplikasinya, namun juga telah menyajikan konten podcast dengan topik lengkap. Yang kelima, YouTube. Podcast di channel ini sedikit berbeda dibandingkan dengan channel lain, karena podcast yang ada di YouTube menyajikan konten audio dan visual. D. Teknik memotivasi narasumber. Suatu teknik yang sangat baik diterapkan dalam kondisi tertentu, tetapi kurang efektif pada kondisi yang lainnya. Teknik-teknik tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada teknik ajakan atau persuasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan menjelaskan dan mengajak kelompok sasaran untuk memahami dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, teknik rangsangan atau stimulasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan menjelaskan dan merangsang kelompok sasaran dengan imbalan tertentu sehingga mereka memahami dan mau belajar sesuatu yang baik untuk dirinya. Yang ketiga, teknik sanksi atau paksaan sosial, yaitu suatu teknik yang dimotivasi dilakukan dengan cara menjelaskan dan menekankan akibat atau sanksi yang akan dialami oleh suatu kelompok sehingga mereka mau belajar sesuatu yang baik untuk dirinya. Yang terakhir ada teknik riak air, yaitu suatu teknik yang memotivasi dilakukan dengan cara menjelaskan dan menyampaikan pesan dengan menggunakan suatu sasaran tertentu. Seperti itu.